Halo, selamat sore. Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali hadir menemani waktu rehat Anda dengan 3 berita pilihan seputar perkembangan penanganan COVID-19 di Nusantara. Pemirsa, berita pertama diawali dengan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus varian baru dengan memperkuat penjagaan pintu masuk negara. Salah satunya meningkatkan jaringan laboratorium whole genome sequencing, yakni tes khusus untuk mengawasi mutasi virus. Kemudian, antisipasi terhadap penyebaran COVID juga diterapkan bagi calon peserta seleksi kompetensi dasar pegawai pemerintah di Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sedangkan di Sumatera Barat, program vaksinasi terus bergulir. Kali ini gebiar vaksinasi khusus siswa SMA sederajat digelar dengan target 250.000 siswa. Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Mobilitas manusia di seantero dunia tetap terjadi dengan penerapan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia yang memperketat keluar masuk warga di perbatasan baik jalur udara, laut maupun darat. Pengetatan dilakukan dengan memastikan proses karantina orang yang datang dari luar negeri berjalan baik sesuai prosedur. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Senin malam 13 September. Menkes mengatakan pengetatan pintu masuk sebagai antisipasi agar varian baru virus corona yakni Lambda, Mu, serta C12 tidak masuk dan menyebar luas di tanah air. Menkes menyebut ketiga varian corona tersebut sedang dalam penelitian untuk melihat perilaku, laju penularan, dan resistensinya terhadap antibodi secara natural maupun vaksinasi. Kita harus benar-benar memantau perkembangan varian virus SARS-CoV-2 di seluruh dunia. Dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti, tetapi ketiga-tiga varian ini, baik varian Lambda, varian Mu, maupun varian C.1.2, belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara. Selain pengetatan pintu masuk negara, Menkes menyebut pihaknya juga meningkatkan jaringan laboratorium whole genome sequencing untuk mengidentifikasi varian baru tersebut. Indonesia memiliki 21 laboratorium yang mampu melakukan mendeteksi berbagai varian virus corona jenis baru. Dari Jakarta, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Fotokopi KTP dengan untuk hasil swab. Ribuan calon peserta tes seleksi kompetensi dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjalani tes usap antigen di halaman Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 14 September. Mereka yang umumnya para tenaga pengajar ini mengantri sejak pagi hari guna mendapatkan surat keterangan negatif COVID-19 yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti serangkaian tes. Para peserta yang hendak mengikuti tes usap antigen hanya diwajibkan membawa kartu tanda penduduk serta surat keterangan peserta ujian. Layanan tes usap secara gratis bagi ribuan calon peserta seleksi P3K digelar Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Kesehatan sebagai langkah antisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan tes. Yang terdaftar untuk ujian di Kota Bandung, jadi kami menerima datanya satu dari BKPSDM, yang kedua dari Disdik. Jadi karena dia akan ujian kan di sini, maka kita harus memastikan orang-orang yang akan ujian tersebut tidak berisiko untuk menularkan, kira-kira begitu. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung mencatat sebanyak 3.244 pengajar dan guru honorer telah terdaftar untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar P3K. Pelaksanaan tes akan berlangsung pada pekan ini dan dipusatkan di Gedung Sarana Olahraga Arca Manik, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar gebyar vaksinasi COVID-19 bagi siswa sekolah menengah atas sederajat serentak di 19 kabupaten kota di Sumbar pada Selasa 14 September. Gebyar vaksinasi bagi pelajar ini digelar karena capaian vaksinasi di kalangan usia remaja di Sumatera Barat masih rendah. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi usai membuka gebyar vaksinasi di SMA 6 Padang mengatakan, jumlah siswa SMA sederajat di Sumbar saat ini sekitar 250.000 siswa. Sementara capaian vaksinasi bagi usia remaja baru sekitar 5%. Capaian remaja masih minim, memang 4%-an, 5%-an. Maka dari itu hari ini kita adakan gebyar vaksinasi COVID. Ini khususnya untuk SMA, SMK, SLB ya. Jumlah total siswanya kan lebih kurang, kalau SMA, SMK sederajat ini lebih kurang 250.000. Nah di SMA 6 ini memang launching offline-nya, tapi diikuti online di seluruh kota kabupaten Sumatera Barat. Harapannya percepatan target vaksinasi untuk remaja 12 tahun ke atas. Untuk pelaksanaan sekolah tatap muka, Wagub menjelaskan salah satu persyaratan pelaksanaan sekolah tatap muka adalah penurunan level PPKM. Sementara salah satu indikator dalam penurunan level adalah capaian vaksinasi di kalangan pelajar. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, meski laju penularan atau angka positif rate Indonesia mengalami penurunan cukup baik, namun Anda harus selalu waspada terlebih dengan varian baru yakni varian Mu dengan mematuhi protokol kesehatan 5M dan berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Selain senantiasa menjaga asupan nutrisi di masa pandemi, Anda juga perlu terus mengikuti perkembangan informasi terbaru lainnya dengan menyaksikan Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih, sampai jumpa.